Banyak orang berpikir gereja yang sehat itu diukur dari gedungnya yang megah, jemaatnya yang ribuan, atau ibadahnya yang meriah dan modern. Lampu canggih, musik bagus, pendeta yang karismatik. Namun pertanyaannya, apakah semua itu otomatis menandakan gereja tersebut sehat di hadapan Tuhan? Alkitab tidak pernah mendefinisikan gereja sehat dari luarannya. Gereja bukanlah bangunan, melainkan tubuh Kristus. Karena itu, kesehatan gereja harus dilihat dari kehidupan rohani di dalamnya, bukan dari kemasan luarnya. Gereja yang sehat pertama-tama terlihat dari firman Tuhan yang diberitakan dengan benar. Injil yang disampaikan bukan Injil yang menyenangkan telinga, bukan firman yang dipelintir agar jemaat merasa nyaman, tetapi firman yang setia pada Alkitab. Di gereja yang sehat, dosa disebut dosa, pertobatan diberitakan, salib Kristus ditinggikan, dan keselamatan tidak diperdagangkan. Firman tidak dipakai untuk memanipulasi, menakut-nakuti, apalagi memperkaya pemimpin rohani. Kedua, gereja yang sehat terlihat dari fokusnya kepada Kristus, bukan kepada manusia. Jika dalam sebuah gereja, nama pendeta lebih diagungkan daripada nama Yesus, jika kritik dianggap pemberontakan, dan semua keputusan tidak boleh dipertanyakan karena ini kata hamba Tuhan, itu tanda bahaya. Gereja yang sehat selalu mengarahkan jemaat untuk bergantung kepada Tuhan, bukan kepada figur rohani tertentu. Selanjutnya, gereja yang sehat akan menghasilkan buah pertobatan yang nyata. Bukan hanya jemaat rajin datang ibadah, tetapi hidupnya diubahkan. Karakter dibentuk, cara hidup berubah, ada pertumbuhan dalam kasih, kerendahan hati, dan ketaatan. Gereja yang hanya ramai di hari Minggu, tetapi jemaatnya hidup tanpa takut akan Tuhan di luar gereja, patut dipertanyakan kesehatannya. Gereja yang sehat juga mengajarkan kasih yang benar, bukan kasih yang kompromi. Kasih bukan berarti membenarkan semua perilaku. Kasih sejati berani menegur dalam kebenaran, berani mengoreksi dengan lemah lembut, dan peduli pada keselamatan jiwa, bukan sekadar menjaga suasana tetap damai. Selain itu, perhatikan bagaimana gereja tersebut memperlakukan jemaatnya. Apakah jemaat dibimbing dan dilayani, atau justru dieksploitasi? Gereja yang sehat tidak memeras jemaat dengan ancaman rohani, tidak menjadikan persembahan sebagai alat tekanan, dan tidak mengukur kerohanian seseorang dari jumlah uang yang diberi. Pelayanan lahir dari kasih, bukan dari paksaan atau rasa takut. Gereja yang sehat juga membuka ruang untuk pertumbuhan dan pemuridan, bukan hanya hiburan rohani. Jemaat diajar mengenal Tuhan lebih dalam, mengerti Alkitab, dan bertumbuh dewasa secara iman. Gereja bukan tempat pelarian emosi sesaat, tetapi tempat pembentukan hidup jangka panjang. Dan yang terakhir, gereja yang sehat selalu membawa jemaatnya semakin serupa dengan Kristus, bukan semakin fanatik terhadap sistem, tradisi, atau kelompoknya sendiri. Jika sebuah gereja membuat jemaat merasa paling benar, paling suci, dan merendahkan gereja lain, itu bukan tanda kesehatan rohani, melainkan kesombongan rohani. Jadi, gereja yang sehat bukanlah gereja yang sempurna, tetapi gereja yang mau tunduk pada firman Tuhan, mau ditegur, mau bertumbuh, dan setia memuliakan Kristus di atas segalanya. Sebab tujuan gereja bukan membangun kerajaan manusia, melainkan menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia.